Halo semua, selamat datang di alur cerita film After Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Dead Man Down yang dirilis pada tahun 2013. Menceritakan seorang mantan pasukan khusus yang membalaskan kematian keluarganya dari mafia paling ditakuti di Amerika. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang anggota mafia paling terkenal di Amerika yang bernama Victor dan temannya bernama Darcy. Di mana Darcy ternyata terpaksa bergabung ke geng mafia ini lantaran ia kesulitan dengan biaya hidup sehari-hari. Mereka kemudian mendapatkan panggilan untuk segera berkumpul oleh bosnya dikarenakan terdengar sebuah kabar hilangnya salah satu anggota mereka. Setelah mencari beberapa lama di tempat terakhir ia terlihat, para anggota mafia sangat terkejut karena rekannya tersebut telah tewas di lemari es yang berada di basement rumah tersebut. Sang bos mafia yang bernama Alfonso tidak akan mengira jika Paul akan meninggal setragis itu, karena sebelumnya ia mengemban tugas menjadi mata-mata untuk menyelidiki sebuah kasus misterius. Di tangan Paul yang sudah kaku terdapat secari kertas yang berisikan ancaman di mana Alfonso sudah bisa menduga jika yang membunuh Paul adalah rekan bisnisnya yang bernama Harry. Para mafia ini langsung bergerak menuju ke klub milik Harry di mana para anak buah Harry langsung dibuat mati kutu di sana. Harry sendiri yang sedang berolahraga malam dengan seorang gadis terkejut setengah mati setelah Alfonso sudah berada di depannya. Harry dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah ia perbuat dengan Paul. Namun Harry tetap berkilah dan pura-pura tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Mendengar hal itu, Alfonso sebagai bos yang bukan kaleng-kaleng langsung menghukum Harry dengan sebuah tembakan. Setelah Harry tewas, otomatis para anak buahnya langsung marah sehingga pertempuran antar dua mafia pun tak dapat dihindarkan lagi. Alfonso juga terjebak dalam kondisi yang sangat tidak diuntungkan, di mana ia nyaris mati jika saja Victor tidak datang menyelamatkannya. Scene kemudian berpindah yang menunjukkan seorang gadis yang bernama Beatrice, di mana ia pernah mengalami kejadian tragis yang mengakibatkan wajahnya terluka. Beatrice yang tinggal bersama ibunya di sebuah apartemen rupanya adalah tetangga Victor, di mana terlihat mereka saling sapa walau hanya menggunakan isyarat tangan. Keesokan malamnya untuk pertama kalinya Victor dan Beatrice saling bertatap muka di sebuah kafe. Di sana nampak jika Beatrice memiliki maksud lain untuk mendekati Victor. Sebelum kembali pulang, Beatrice kemudian menunjukkan sebuah file rekaman di mana saat itu Victor membantai seseorang di kamar apartemennya. Beatrice mengancam untuk melaporkan hal itu kepada polisi jika saja Victor tak mau membalaskan dendamnya kepada pria yang sudah membuat wajahnya terluka. Victor yang merasa dipermainkan oleh Beatrice dengan tegas menolak permintaan konyol tersebut karena ia tak mau jika terlibat dalam masa lalu Beatrice yang entah bagaimana. Adu mulut kemudian terjadi di mana Beatrice tetap memaksa Victor yang jelas-jelas sudah menolak sehingga Beatrice pun memutuskan untuk keluar dari mobilnya. Scene kemudian berlanjut yang memperlihatkan Victor bersama dengan temannya yang bernama James. Di malam itu mereka menemui salah satu teman mereka yaitu Andres, di mana diketahui jika Andres inilah dalang yang membuat Victor masuk ke dunia hitam Alfonso. Usut punya usut, ketiga orang ini memiliki tujuan yang sama, di mana mereka akan menghancurkan geng mafia Alfonso dikarenakan memiliki dendam pribadi dengannya. Setelah Victor pulang, ia kembali memutar video yang memperlihatkan kehangatan keluarganya dulu sebelum Alfonso membayar para pembunuh Albania untuk membantai keluarganya. Jadi terdapat benang merah di mana ternyata maksud dan tujuan Alfonso masuk ke dalam geng mafia ini hanyalah untuk balas dendam dikarenakan keluarganya telah direnggut. Sejalan dengan aksi balas dendamnya, Victor telah bergerak lebih ke depan di mana ia sudah menangkap sekaligus menyekap adik kandung dedengkot mafia Albania di sebuah kapal geladak tua yang tersembunyi. Di lain sisi, Beatrice yang terus mendapatkan cemoohan dari orang-orang yang melihatnya kemudian kembali menemui Victor, di mana saat itu ia benar-benar memohon untuk membalaskan dendamnya kepada pria yang sudah merusak wajahnya.
Di dalam persembunyiannya, Victor yang sudah meretas telepon milik Alfonso mendengar percakapan bosnya dengan salah satu koleganya yang bernama Lon Gredon. Isi percakapan tersebut menyimpulkan jika Lon menuntut Alfonso atas kematian Harry dan anak buahnya, di mana tindakan tersebut dinilai sangat tergesa-gesa. Berlanjut di mana Lon dan Alfonso bertemu di sebuah kafe. Lon mengatakan jika dirinya juga mendapatkan surat yang sama dengannya, di mana jika disatukan surat tersebut bertulis jika pembunuh Paul bukanlah Harry dan anak buahnya. Alfonso yang kemudian menyadari hal tersebut sama sekali tidak menduga akan seperti ini dan masih bingung siapa orang yang sudah mempermainkannya. Bersamaan dengan hal itu, Victor dengan snipernya tengah membidik kepala Alfonso dari gedung sebelah tak jauh dari kafe tersebut. Namun naasnya tembakan Victor gagal mendarat di kepala Alfonso karena suara Darcy yang menelponnya dan membuat bidikannya meleset. Karena hal tersebut, Alfonso yang berhasil kabur menyuruh anak buahnya menangkap si sniper yang hampir saja membunuh dirinya. Sebagai seorang mantan pasukan khusus yang sangat mematikan, Victor mampu memberikan perlawanan dan bahkan keluar dari gedung tersebut dengan aman. Dalam situasi yang sangat tidak diuntungkan, Victor mendapatkan bantuan dari Beatrice yang sedari tadi sudah menunggu lama. Mereka kemudian pergi dengan mobil yang dikendarai Beatrice dan para anak buah Alfonso mengira jika mereka hanyalah pacaran dan tidak terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Setelah para korban ditangani polisi, Darcy mengatakan jika orang yang tengah mengincar Alfonso adalah pembunuh Paul sesungguhnya. Darcy sangat ambisius untuk menangkap orang tersebut hidup maupun mati. Karena tak ingin melawan sahabatnya, Victor mengingatkan kepada Darcy untuk tidak bertindak lebih jauh, apalagi sok-sokan jadi penyidik dadakan sehingga nanti malah membuat dirinya terbunuh. Scene kemudian menunjukkan Alfonso dan dua orang seniornya yang membuka surat di mana kunci kotak tersebut dikirim oleh orang misterius. Sempat mengira isinya bom, Alfonso dan anak buahnya hanya menemukan sebuah rekaman yang berisikan suara anak kecil dan satu amplop yang berisi potongan foto. Di malam harinya, Beatrice memberanikan diri memasuki apartemen Victor di mana ia hanya bermaksud mengembalikan pistol miliknya. Dan dari sinilah Beatrice dan kita semua tahu jika Victor ini adalah nama samaran, di mana nama aslinya adalah Laszlo Carrick. Usut punya usut, 1 tahun belakang sebuah kejadian tragis terjadi di mana seluruh anggota keluarga dibantai oleh orang-orang Albania yang telah dibayar oleh Alfonso. Namun Laszlo Carricklah satu-satunya orang Hungaria yang selamat dari kejadian tersebut. Kembali ke misi balas dendamnya, Victor mulai memasang beberapa bom yang berada di rumah Alfonso, di mana ia sudah merencanakan penyerangan tersebut sebentar lagi. Scene kemudian berpindah ke bos mafia Albania yang bernama Uril. Di siang itu seorang kurir mengirimkan sebuah paket misterius yang ternyata berisikan sebuah foto saudaranya yang telah lama menghilang. Selain itu, puzzle foto yang masih tersusun belum sempurna ikut menjadi pertanyaan besar tentang siapa keluarga tersebut. Kembali ke Alfonso, di mana ia merencanakan strategi tipuan dengan pura-pura menelpon seseorang dengan maksud memancing Victor untuk masuk ke dalam jebakan tikusnya. Beruntungnya ketika akan pergi, Victor diajak oleh temannya yaitu Darcy untuk menuju ke sebuah tempat, sehingga saat Victor datang ke hadapan Alfonso, ia beralasan jika baru pulang dari menghantar makanan. Alfonso yang masih menaruh kecurigaan dengan gelagat, Victor mengatakan dengan nada serius jika ia mencurigai Victor sejak waktu ia menyelamatkan nyawanya. Alfonso menjelaskan mungkin saja Victor ingin membunuh dengan tangannya sendiri. Victor yang mendengar perkataan bosnya tidak merespon apapun, sehingga Alfonso yang tadinya sangat yakin jika Victor inilah pelakunya kembali ragu dan seolah-olah bukan. Keesokan paginya setelah pertemuan di malam itu dengan Alfonso, Victor kemudian kembali mendatangi tawanannya, di mana ia membuat seolah-olah pelaku penyekapan ini adalah anak buah Alfonso dengan cara merekamnya. Selesai dengan hal itu, Victor lalu membuka sebuah lubang sehingga para tikus-tikus yang kelaparan siap memakan bangkai pria malang tersebut. Scene kembali menunjukkan Darcy di mana ia mendatangi kuburan orang-orang Hungaria, di mana sebelumnya Paul yang ditugaskan menjadi penyidik justru tewas mengenaskan. Victor yang tahu jika temannya sudah hampir dekat dengan jawaban kasus ini kemudian menemui temannya dan berniat untuk membunuh Darcy. Namun Pak Tua tersebut melarang Victor dengan alasan jika Darcy tidak akan mungkin mengetahui identitasnya. Darcy sendiri yang sudah mengetahui jawaban ini menelpon temannya dan mengatakan jika ia telah menemukan sebuah makam bernama Laszlo Carrick yang merupakan jawaban atas
apa yang sudah membuat Paul meninggal. Victor yang sudah dinasihati Pak Tua mengabaikan Darcy dan memilih untuk pergi jalan-jalan bersama dengan Beatrice. Namun di tengah perjalanan Victor berhenti di sebuah rumah di mana ia akan membunuh pria yang sudah membuat muka Beatrice cacat, sehingga hal ini membuat Victor yang tak lagi mempunyai hutang. Di lain sisi, Alfonso yang sudah diberikan informasi tentang makam Lazio Carrick oleh Darcy mendatangi makamnya dan memastikan jika benar-benar telah mati. Alfonso kemudian menelpon Uril si Algojo yang dulu ditugaskan untuk membunuh, namun bukannya tambah yakin, Uril pun masih ragu jika Lazio Carrick benar-benar telah meninggal. Keesokan harinya, Victor yang akan melaksanakan misinya kemudian menelpon Darcy di mana ia pura-pura meminta dijemput di suatu tempat karena mobilnya telah mogok, yang padahal ia hanya ingin menantikan Alfonso dan anak buahnya datang dan akan ia ledakkan dengan bom yang sudah ia pasang. Darcy sendiri yang sudah sampai di apartemennya, ia sangat terkejut dengan foto-foto yang sudah Victor kumpulkan, dan di sana ia semakin yakin jika Victorlah sosok Lazio Carrick yang sudah lama dinyatakan meninggal setelah menemukan sebuah video yang berada di laptop Victor. Karena hal tersebut, Beatrice langsung ditangkap oleh Darcy di mana ia juga langsung menelpon Victor dan mengungkapkan kekecewaannya. Walaupun Victor sudah menjelaskan kepada Darcy jika ia tidak bermaksud melibatkannya, namun Darcy masih tidak percaya dan menantang Victor untuk menyelamatkan Beatrice di rumah Alfonso. Keadaan di markas mafia Alfonso sendiri sudah semakin menegangkan di mana tiba-tiba HP mereka berdering secara bersamaan yang menandakan ini tidak baik. Setelah itu, intensitas penyerangan Victor secara jarak dekat membuktikan jika ia adalah mantan pasukan khusus yang sangat mematikan. Setelah bom tersebut meledak, para anak buah Alfonso semakin ketar-ketir di mana intensitas penyerangan semakin melemah setelah beberapa anak buah Alfonso satu demi satu berguguran. Sekarang tinggallah Alfonso yang balik melawan Victor dengan tembakan yang asal-asalan, di mana hal itu digunakan Beatrice untuk memutar rekaman propaganda yang telah dibuat oleh Victor. Karena hal tersebut, rencana adu domba Victor yang sangat sukses di mana satu sama lainnya saling menyalahkan dan membela diri, sehingga hal tersebut membuat Alfonso dan Uril saling tembak sampai tewas. Setelah musuhnya tewas, Victor lalu membawa Beatrice keluar di mana di ruang depan Darcy telah menodong mereka dengan pistolnya. Di sana Victor menjelaskan jika ia tidak ingin membunuh Darcy lantaran Darcy telah memiliki anak dan istrinya di rumah. Mendengar hal itu, Darcy yang mulanya sangat marah tiba-tiba luluh dan berpikir jika apa yang telah dikatakan Victor adalah benar. Dan tak lama setelahnya film ini pun selesai. Secara keseluruhan film ini sangat bagus, semoga bisa menghibur dan mengisi waktu kosong kalian. Saya Naja undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unity.